Kota Tangerang. Recording in progress. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kalian orang tua siswa wali murid SMP 26 Kota Tangerang yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan informasi tentang keadaan vaksinasi COVID-19 di SMP 26 Kota Tangerang, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring atau sistem online pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini di Indonesia khususnya, penyebaran virus COVID-19 masih sangat tinggi. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah mengajak, terutama untuk seluruh warga SMP 26 Kota Tangerang, dari mulai Bapak Ibu gurunya, orang tua siswanya, terutama siswa SMP 26 Kota Tangerang dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu taat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa anak-anak kita, siswa SMP 26 Kota Tangerang pada khususnya, saat ini masih dalam melaksanakan pembelajaran dengan sistem online. Oleh karena itu, kaitan hal ini, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, selalu membimbing, mengawasi anak-anak kita, walaupun kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring, tentu kita berharap hasil dari kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan harapan orang tua pada khususnya. Karena kita akui dengan sistem online tersebut tidak akan semaksimal seperti kita melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka. Sekali lagi, oleh karena itu, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kesabaran kita dalam membimbing, mengawasi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita sesuai harapan menjadi anak-anak yang berguna baik bagi orang tua, keluarganya, nusa dan bangsa serta agamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini khususnya untuk semester ini, kami SMP 26 Kota Tangerang selain secara rutin melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dibimbing oleh guru mata pelajaran masing-masing, juga kami membuat program untuk 2 kali dalam 1 minggu melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang sebetulnya kegiatan pembiasaan ini, kalau pada saat tatap muka secara normal, dilaksanakan setiap hari menjelang kegiatan belajar mengajar yang seutuhnya di kelas masing-masing. Tetapi dalam masa pandemi ini, kami mengajak, memohon kepada orang tua untuk menyampaikan, menginformasikan kepada anak kita untuk mengikuti 2 pembiasaan yang akan dilaksanakan oleh SMP 26 Kota Tangerang. Yang pertama di hari Selasa, kita akan melaksanakan pembiasaan PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Dan hari Jumat, kita akan melaksanakan pembiasaan kegiatan kerohanian. Dan itu akan dipandu atau dibimbing oleh guru-guru yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Tujuan dari kami melaksanakan kegiatan pembiasaan tersebut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diinformasikan bahwa walaupun sistem pembelajaran pada saat ini dengan sistem daring, tetapi tetap guru mata pelajaran itu akan memperoleh atau harus memperoleh nilai-nilai baik dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, dari kegiatan pembiasaan yang 2 itu mudah-mudahan terutama bisa meningkatkan sikap dari anak-anak kita
terutama dalam kegiatan belajar mengajar secara online ini. Seperti misalnya Bapak Ibu sekalian, seperti anak laki-laki pada saat kegiatan belajar mengajar bertatap muka melalui media sosial dengan guru mata pelajaran, tolong yang masih mempunyai putra-putranya, rambutnya tidak sesuai dengan aturan sebagai pelajar, tolong dirapihkan. Atau untuk kelas 8 dan kelas 9, karena siswa tersebut sudah sekolah 1 tahun lebih, maka dalam kegiatan belajar mengajar atau bertatap muka melalui media sosial dengan guru mata pelajaran, memakai seragam sesuai dengan yang harus dipakai pada hari-hari tertentu tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan vaksinasi untuk pelajar usia 12 sampai 17 tahun khususnya di SMP 26 Kota Tangerang, alhamdulillah untuk dosis 1 kita sudah laksanakan pada bulan Juli kemarin, yang insya Allah untuk tahap 2-nya atau dosis 2-nya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya sudah melaksanakan dosis 1 pada bulan Juli tersebut, tolong diingatkan untuk tidak ketinggalan untuk mengikuti dosis yang kedua. Kemudian, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh siswa di SMP 26 Kota Tangerang pada saat ini berjumlah 957 siswa. Sedangkan yang sudah melaksanakan dosis 1 untuk vaksinasi pelajar usia 12-17 tahun di SMP 26 Kota Tangerang baru 528 kurang. Dan setelah kami pihak sekolah mengedarkan isian yang harus diisi oleh orang tua, ya, alasan kenapa sekitar 400 siswa tidak mengikuti dosis 1, maka didapat beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena usianya memang belum mencapai 12 tahun. Yang kedua, ada beberapa siswa yang sudah ikut dengan orang tuanya vaksinasi dosis 1 mungkin di RT RW atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pada saat itu sedang sakit, mungkin pilek atau demam dan sebagainya. Karena memang kalau keadaan seperti itu tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan untuk divaksinasi. Yang berikutnya adalah mempunyai penyakit bawaan, ya, yang mungkin menurut keterangan dari dokter spesialis itu penyakit tersebut memang tidak boleh divaksin. Dan yang terakhir, ada beberapa siswa yang memang alasannya itu tidak diizinkan oleh orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari hasil rapat koordinasi dengan Kepala Puskesmas Polres Gagalama belum lama ini, maka kami sekolah untuk menyiapkan waktu untuk dijadwal ulang yang akan disosialisasikan pada saat ini, yaitu untuk vaksinasi dosis 1 susulan. Yang insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak tanggal 20 atau 21 Agustus ini. Mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya kemarin ada mungkin sakit dan sebagainya, pada saat dosis 1 susulan ini bisa mengarahkan atau membimbing putra-putrinya untuk ikut dosis 1 susulan tersebut. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Pada saat ini kebijakan pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 ini sudah mulai berlaku pada hal-hal tertentu. Misalnya pada pekerjaan di perusahaan, itu harus membuktikan atau memperlihatkan bukti sudah divaksinasi. Atau menggunakan transportasi umum juga seperti itu. Atau bahkan sekarang untuk masuk ke pertokoan atau mall itu ditentukan, ya, udah usia 12 ke atas kemudian sudah divaksinasi.
Yang mungkin kebijakan ini nanti akan berlaku pada siswa SMP 26 Kota Tangerang dan seluruh siswa di Indonesia, ya, untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang, khususnya untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk dosis 1 khususnya bagi yang belum. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua atau wali murid bisa mengarahkan atau membimbing anak-anaknya untuk ikut vaksinasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai kelengkapan data yang harus disiapkan oleh sekolah, ya, terkait dengan laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak atau siswa SMP 26 Kota Tangerang khususnya, bahwa kami harus menyiapkan sebagai laporan ke dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, atau mungkin akan menjadi bahan untuk pada saat ada monitoring, ya, baik atau dari dinas kesehatan, puskesmas, satgas COVID-19, masyarakat, bahkan banyak orang tua yang sampai saat ini menanyakan kepada kami seperti apa keadaan atau berapa jumlah yang sudah divaksinasi untuk khususnya siswa SMP 26 Kota Tangerang. Oleh karena itu, sekali lagi, pada saat nanti kami melaksanakan susulan, format yang harus diisi oleh orang tua, tolong diisi dengan seakurat mungkin. Ya, seperti misalnya, kalau sudah divaksin, ya, baik sudah divaksin di sekolah ataupun bersama keluarga, maka harus disertakan atau dilampirkan bukti vaksinnya atau sertifikat vaksinnya. Yang kedua, misalnya mempunyai penyakit bawaan, maka tolong sertakan surat keterangan dari dokter bahwa putra-putri Bapak Ibu itu memang tidak boleh divaksin. Yang ketiga, juga misalnya Bapak Ibu tidak mengizinkan, tolong di situ disertakan surat keterangan kalau tidak mengizinkan dengan alasan yang sudah nanti dicantumkan pada format yang akan kami edarkan. Itu adalah untuk sebagai bahan kami, sebagai laporan atau sebagai bahan apabila nanti ada yang memerlukan terkait dengan keadaan kegiatan vaksinasi untuk usia 12 sampai dengan 17 khususnya di SMP 26 Kota Tangerang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan sosialisasi vaksinasi khususnya untuk susulan dosis 1, dan saya mengharapkan dengan sangat kepada Ibu Dr. Gigi April untuk melakukan atau memberikan arahan kepada orang tua siswa di SMP 26 Kota Tangerang. Mudah-mudahan harapan kami, harapan kita akan di 26 Kota Tangerang yang usia 12 sampai 17 tahun bisa divaksin dengan sehat walafiat, dengan lancar, tidak menemui kendala halangan apapun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dudung MPD selaku Kepala SMP Negeri 26 Tangerang. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kira sudah jelas apa yang diarahkan oleh Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Puskesmas Polres Gagalama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gigi Apriliana MS. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Gigi Apriliana, kami silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sehat ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 26, kemudian Bapak Ibu guru juga yang hadir di sini. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Mutu Puskesmas sekaligus pemegang program promosi kesehatan Ibu Wayan.
Kemudian juga ada Ibu pemegang program vaksinasi, Ibu Mujayana, serta Bapak Kepala Tata Usaha juga nampaknya ada di sini nih. Serta yang saya hormati Bapak Ibu wali murid semua. Terima kasih atas fasilitasnya Bapak Kepala Sekolah. Pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi, ya, bersilaturahmi, kita diskusi sambil ngobrol juga lah ya, mengenai vaksinasi untuk adik-adik siswa SMP, khususnya SMP 26. Karena memang dari hasil catatan kami, sasaran di SMP 26 ini masih cukup banyak yang belum divaksin dosis 1, ya. Dan mengingat perkembangan baik baik itu skalanya daerah maupun nasional, memang ada statement dari Kementerian Kesehatan bahwa sertifikat vaksin memang bukan untuk dokumen untuk persyaratan di mana-mana, tapi pada kenyataannya kita mau ke Sumatera misalnya, mau terbang naik pesawat, kita hanya punya 2 opsi, mau di swab apa tunjukin kartu vaksinasi. Kita mau naik kereta, mau ke Jogja misalnya, mau di swab apa mau tunjukin vaksinasi. Kita hanya punya pilihan itu. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semua yang memiliki putra-putri di SMP 26, alangkah baiknya digunakan kesempatan ketika ada kegiatan vaksinasi ini, putra-putrinya diikutkan, ya, diizinkan. Dan memang kalau memang ada kendala kesehatan tetap harus ada surat dari dokter seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian pagi ini pun ada tadi warga Polres juga minta anaknya divaksinasi oleh kami, usia remaja juga. Saya tanya, untuk apa? Untuk masuk SMA. Jadi kebetulan dia tidak bersekolah di Kota Tangerang, dia akan mondok di luar kota daerah di Jawa Tengah, dan mau nggak mau harus vaksin karena untuk daftar aja dia harus sudah nunjukin minimal vaksinasi dosis 1, ya. Nah, makanya ketika kesempatan vaksinasi ini monggo Bapak Ibu semua putra-putrinya diikutkan supaya nanti ke depan tidak ada, ya, memang dari Kementerian Kesehatan tidak, tapi dari kementerian yang lain kami nggak tahu apakah dokumen sertifikat vaksinasi ini akan dijadikan persyaratan untuk kegiatan-kegiatan mereka, gitu ya. Jadi kita lebih baik kita mempersiapkan diri. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah mempersiapkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi kalau di puskesmas kasus COVID anak pun sudah ada. Jadi kan anak-anak di rumah terus, kadang-kadang kami juga sering pulang dari puskesmas itu anak-anak banyak yang main, maskernya hanya di dagu, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bekerja tidak tahu anaknya sudah main kemana, bersepeda dengan temannya dan sebagainya, itu anak sudah kemana-mana. Bisa jadi anak kita ini terpapar, ya. Nanti akan kami sampaikan materi mengenai kebijakan-kebijakan tentang vaksinasi. Mungkin kita bisa flashback puluhan tahun yang lalu, di sekolah-sekolah ketika kita sekolah kelas 1, kita juga sangat diwajibkan vaksinasi, imunisasi lah ya. Jadi kalau kemarin sebelum ada pandemi, puskesmas juga selalu ke sekolah-sekolah negeri untuk imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah sekitar bulan November gitu ya. Kita flashback, kita tuh dulu ini pandemi, memang ini harus kita hadapi. Jauh sebelum ini pun, ratusan tahun yang lalu, flu itu pun menjadi pandemi. Flu yang sekarang kita hanya flu biasa, dulu itu pandemi yang menelan korban ratusan dan bahkan jutaan nyawa gitu ya. Tapi dengan adanya imunisasi yang bertahun-tahun, puluhan tahun, maka flu itu pun menjadi hanya flu biasa, tidak lagi flu yang merenggut nyawa. Cukup dengan
vaksinasi, orang beristirahat dan meningkatkan imun tubuh. Mungkin Bapak Ibu semua yang sekitar tahun 70 sampai 80 masih sekolah dasar, kita tuh dulu kalau sakit cacar itu vesikelnya rata dari atas sampai bawah, banyak banget. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu cermati sekarang, coba kita lihat anak-anak sekarang kalau cacar. Paling vesikelnya hanya 1, 2, 3 gitu, nggak banyak. Itulah hasil dari kita puluhan tahun bulan imunisasi anak sekolah. Itu bukan proses setahun 2 tahun, sehari 2 hari seperti kita butuh, kita pusing, kita minum obat terus hilang. Tidak seperti itu, karena ini adalah sebuah wabah. Jadi wabah itu memang penanganannya tidak cukup setahun, 2 tahun, kadang bisa puluhan tahun. Makanya sekarang pun banyak wacana bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID itu, diantaranya itu. Selain kita taat protokol, kemudian kita juga pencegahannya dengan salah satunya yaitu vaksinasi tersebut. Lantas kalau udah divaksinasi apakah kita kebal? Belum tentu kita kebal. Kita tetap bisa kena COVID, hanya saja derajatnya tidak akan parah. Seperti yang tadi saya contohkan. Zaman dulu banget kalau kita sakit cacar, kita itu nggak masuknya sampai seminggu. Anak sekarang sakit cacar udah main kemana-mana. Vesikelnya hanya 1, 2, itu juga nggak kelihatan, nggak sampai di muka, nggak ada bekasnya. Itulah hasil kita melaksanakan imunisasi berpuluh-puluh tahun dari zaman Pak Harto. Kalau saya dulu ingat, saya masih sekolah dasar, kelas 1 saya tuh disuntik cacar, tapi kelas 2 saya kena cacar, gitu. Dan itu lumayan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu vesikelnya luar biasa. Saya harus karena sekarang gitu ya, itulah proses evolusi dari penyakit itu, karena kita berupaya terus-menerus melalui kajian-kajian ilmiah, penelitian, sekaligus juga penelitian di tingkat medis, bahwa penyakit itu bisa bukan kita kalahkan, karena kalau kalahkan dia hilang sama sekali. Sampai sekarang pun cacar masih ada, tapi tidak akan parah, apalagi meninggal. Ratusan tahun yang lalu yang cacar, smallpox itu juga menelan ratusan nyawa. Tapi dengan adanya vaksinasi itu, kemudian seiring berjalannya waktu, cacar itu bukan lagi penyakit yang mematikan, gitu ya. Mungkin itu bisa kita mulai dengan sedikit materi atau gambaran ya, yang bisa Bapak Ibu semua lihat, atau mungkin adik-adik juga. Ini kayaknya ada wajah-wajah anak SMP. Mungkin Bapak Ibunya kerja ya. Silahkan dibuka slide-nya. Punten. Punten ya. Siapa yang ini? Yang mengatakan siapa? Nanti saya bikin co-host aja. Punten, mohon izin saya lagi sumit dengan SMP 26. Ya, mohon izin Pak, maaf. Bu Wayan, tadi sudah dikirim ke siapa ya materinya untuk bisa di-share screen? Oh, di operator. Ibu siapa ya? Punten. Ibu Sakinah. Sudah dikirim oleh Bu Wayan ke Ibu Sakinah. Bisa di-share untuk bisa dilihat sama-sama. Sebenarnya di media sosial seperti Instagram, ya, itu ada beberapa dokter yang sekarang menjadi juru info, karena saking banyaknya hoax, baik itu mengenai COVID maupun mengenai vaksinasi, maka banyak termasuk dokter-dokter spesialis penyakit dalam juga sekarang turun gunung, tidak hanya praktek ketemu pasien, tapi juga terus mengedukasi melalui medsos. Jadi mari kita sama-sama lihat. Jadi Bapak Ibu semua lebih memilih informasi yang benar dibandingkan yang hoax. Sambil kita menunggu
share screen-nya. Punten izin Bapak Kepala Sekolah sudah dikirim ke Ibu Sakinah dan menurut beliau sudah dikirim ke operator. Ya, dokter, ini sudah lagi proses download karena baru tahu kita ada di grup dinas. Sebentar dokter, sebentar. Punten mungkin untuk operator bisa Bu Wayan dijadikan co-host. Bu Wayan. Bapak Ibu ya. Sambil dicatat mungkin ada yang mau ditanya boleh. Ya. Nama Bu Wayan di Zoom siapa, dokter? Bu Wayan, namanya apakah Puskesmas Poris Jaga atau Wayan ini? Bentar Pak. Promkes, namanya Promkes punten Pak, promosi kesehatan. Promkes, oh iya sudah. Baik. Promkes Pak. Sudah dokter, sudah di co-host itu. Monggo silakan Ya, Bu Wayan. Bu Wayan, monggo Bu Wayan. Bisa di share screen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ya. Jadi hari ini saya sedikit memberikan informasi ke Bapak Ibu semua. Jadi kita sama-sama sharing dan diskusi saja ya mengenai vaksinasi COVID untuk usia 12 sampai 17. Lanjut, Bu Wayan. Ya, dasar pelaksananya dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Dalam hal ini penyakitnya adalah COVID-19. Jadi seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota sudah menerima surat edaran ini mengenai vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, serta anak usia 12 sampai 17 tahun. Lanjut. Ya, jadi ini berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu semua. Jadi penelitian serta data-data, baik itu data yang terutama data nasional yang dilaporkan di Kementerian di kabupaten kota, kemudian naik ke provinsi, naik lagi ke kementerian, bahwa kasus terkonfirmasi pada anak itu sudah lebih dari 2 juta orang dengan 108.000 kasus pada usia 12 sampai 17 tahun. Ya. Dari kasus di atas ada 197 anak itu meninggal. Jadi
memang case fatality rate-nya itu masih rendah 0,18, tapi kan anak usia 12 sampai 17 ini kan mereka masih punya kesempatan yang panjang kalau dia sehat. Ketika dia sehat, maka dia akan menjadi manusia-manusia dewasa yang produktif di kemudian hari, gitu ya. Kemudian berdasarkan komite dari penasihat ahli imunisasi atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ada persetujuan bahwa untuk kelompok usia 12 tahun dari Badan POM tanggal 27 itu anak-anak bisa diberikan vaksinasi dengan vaksin Sinovac Bio Farma. Lanjut. Ya. Vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak kita itu perlukah? Perlu banget, ya. Karena apa? Kenyataannya hari ini pun ada masuk lagi kasus anak bergejala. Otomatis harus kita swab, ya. Kasus positif pada COVID-19 pada anak itu di data covid19.go.id ini resmi ya, Bu. Go itu government kan, artinya ID itu Indonesia. Jadi data resmi di situs covid19.go.id itu ada 12,6% anak yang terpapar COVID. Yang artinya 1 dari 8 orang anak sudah tertular COVID. Ya, jadi kalau ada 8 orang positif, itu punten satunya adalah anak-anak. Jadi bisa jadi orang tuanya, bisa dari teman-teman sebayanya, yang mungkin juga dia membawa, gitu ya. Anak seperti halnya orang dewasa. Jadi dia pun dapat tertular, dapat juga menularkan. Misal anak main di rumah, ada orang tua sekaligus ada orang tuanya orang tua atau kakek neneknya. Anak main, anak terpapar, kemudian dipeluk-peluk oleh kakek neneknya ternyata komorbid. Kemudian kakek neneknya langsung sakit lebih dulu karena daya tahan tubuhnya jauh sudah lebih rentan dibandingkan yang dewasa. Ya, ini bisa menjadi kontak erat dari anak tersebut. Anak itu mungkin masih sehat, dia mungkin kena baru belakangan, gitu, karena mungkin imunnya masih ada, gitu, dibandingkan yang lansia, apalagi dengan komorbid, ya. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 pada anak, terutama pada remaja dengan mobilitas tinggi. Jadi memang sekarang anak-anak sekolahnya online, tidak ada sekolah tatap muka. Tapi ini sudah hampir tahun kedua anak-anak sekolah online. Bapak Ibu mungkin capek, banyak sekali video-video yang ternyata Bapak Ibu itu menghadapi anaknya sendiri nggak sesabar Bapak Ibu guru nih, berarti hebat nih Pak Ibu guru ya. Jadi anaknya ternyata jauh sekali untuk bisa didisiplinkan oleh orang tuanya sendiri, gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Haji Dudung, tetap sekolah online tidak bisa semaksimal sekolah tatap muka hasilnya, gitu ya. Dan ini sumbernya dari IDAI. IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2021. Lanjut, Bu Wayan. Ya, aman nggak sih vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak? Kalau sudah diizinkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahkan merekomendasikan vaksin COVID-19, maka insya Allah aman. Ya, ini adalah dari vaksin virus yang dilemahkan. Ya, dan Sinovac ini tersedia di Indonesia, sudah diberi izin oleh Badan POM, sudah melalui uji klinis. Kalau uji klinis berarti ujinya udah pada manusia. Sebelum pada manusia, ujinya pada di lab dulu. Setelah lab, jadi tahapan uji vaksin itu sangat panjang, ya. Jadi sudah aman, kemudian akan memberikan kekebalan yang baik untuk anak-anak kita. Sejauh ini vaksin COVID-19 yang diberikan pada anak 12-17 tahun cukup aman dan belum ada laporan KIPI berupa demam dan sudah bisa dinyatakan keluhan KIPI. KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi, ya. Sumbernya juga dari Ikatan Dokter
2021 itu Bapak Ibu semua ketahui ketika tidak hanya vaksinasi COVID saja, vaksinasi rutin seperti BIAS, bulan imunisasi anak sekolah yang setiap tahun kita selenggarakan, itu kita harus punya catatan ketika ada KIPI-nya. KIPI ini akan kita laporkan, baik di tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan bisa ke tingkat nasional. Dan itu semua akan ditangani oleh dokter-dokter yang sudah ditunjuk, ada Pokja KIPI. Jadi Pokja KIPI itu ada di tingkat kota, itu ada dokter anak, ada dokter spesialisnya di situ, akan menjadi konsulen dari puskesmas ketika ada KIPI. Jadi tidak usah khawatir ya. Kemudian di provinsi pun ada sampai di tingkat nasional. Lanjut, Bu Wayan. Ya, ini ada ronsen paru-paru, Bapak Ibu, ya. Jadi ini seorang dokter spesialis yang menangani COVID. Beliau share dengan tentu Dr. Rizky Maulidia. Jadi beliau menunjukkan nih foto ronsen terinfeksi COVID sudah divaksinasi lengkap 2 kali. Paru-parunya lebih bersih. Jadi tidak ada banyak bercak. Jadi karena dia sudah tervaksin 2 kali penuh, dia dapat 2 dosis penuh. Kemudian yang kanan atas sebelah kiri ya, kita urut dari sebelah kiri dulu, yang divaccinated with AstraZeneca. Jadi dia tervaksin dengan AstraZeneca. Dia juga cenderung bersih paru-parunya. Jadi lebih banyak hitamnya ya Ibu-ibu. Kalau bersih itu banyak hitamnya, nggak banyak bercak-bercak. Titik putihnya itu nggak ada. Kemudian yang bawah vaccinated with Pfizer. Jadi divaksinasi dengan Pfizer. Paru-parunya juga bersih, lebih bersih. Dan dia cepat sembuh dibandingkan yang tidak. Ya. Ini usia 31 sih memang contohnya ya. Terkonfirmasi COVID-19 tanpa penyakit komorbid, belum pernah divaksin, dirawat 7 hari, meninggal. Paru-parunya semuanya radiopak. Semuanya putih penuh. Karena sudah terisi penuh dengan cairan. Ya, bisa bedakan foto ronsen paru-parunya ketika tidak divaksin dengan yang sudah divaksin sama-sama terpapar COVID. Ya. Kemudian yang sebelah kanan usianya jauh lebih tua dibandingkan yang usia 31 yang meninggal ini. Beliau juga terkena COVID. Tapi sudah pernah divaksin, bahkan baru sekali sebenarnya vaksinnya. Dirawat hanya 5 hari, pulang dalam kondisi sehat, kondisi paru-parunya juga tidak seperti yang di tengah, ya, yang Tuan ER, 31 tahun. Jadi seiring berjalannya waktu, kalau dulu vaksinasi itu untuk yang lansia dulu, karena lansia itu banyak punya komorbid, baik itu hipertensi, diabetes, dan seterusnya. Ya, setelah nakes yang divaksin adalah lansia. Supaya apa? Tidak banyak lansia yang ketika terpapar akan meninggal dunia. Itu tujuannya. Kalaupun terpapar, beliau bisa segera pulih kembali. Ternyata dengan semakin berkembangnya varian-varian COVID ini, bahkan usia muda, 31 tahun itu muda kan Ibu-ibu ya, terkonfirmasi COVID, bahkan dia tidak punya penyakit komorbid, tapi meninggal. Karena apa? Karena dia tidak punya sistem pertahanan tubuh karena beliau divaksin. Ya, jadi sekali lagi vaksin tidak membuat kita kebal. Kerja vaksin itu seperti helm yang melindungi Anda dari kondisi berat bila kecelakaan. Tapi helm juga tidak akan mencegah Anda kecelakaan. Kecelakaan yang bisa Anda terpeleset jatuh. Namanya kecelakaan tunggal. Atau Anda mah pelan-pelan ikuti jalur-jalur yang benar, tapi ada orang ngebut dan Anda diserempet. Itu juga kecelakaan. Tapi kita tidak bisa mencegahnya hanya karena kita pakai helm. Logikanya seperti itu ya. Jadi meskipun
kita sudah divaksin sekalipun tetap akan bisa kena COVID, apalagi bila tidak taat protokol juga. Ya, hanya saja mungkin dengan vaksinasi maka keparahan penyakit itu tidak akan berat seperti yang saya logikakan tadi. Zaman dulu banget kita kalau kena cacar itu sekujur tubuh itu vesikelnya. Seminggu nggak masuk sekolah, nggak boleh kemana-mana. Ya, karena waktu itu kayaknya baru awal-awal ada vaksinasi, ada imunisasi anak sekolah. Tapi kesini-kesini anak-anak itu kalau kena cacar paling hanya masuk sehari 2 hari, nggak masuknya udah main sama teman-temannya dan vesikelnya nggak banyak. Inilah proses evolusi di mana kita bisa menaklukkan penyakit-penyakit, terutama penyakit wabah. Dalam hal ini yang sekarang kita hadapi adalah COVID-19. Ya, lanjut Bu Wayan. Sudah habis kah? Slide-nya oke. Ada lagi ini, nah ini gambar paru-paru lagi ya, ronsen paru-paru yang di-share oleh dokter spesialis penyakit dalam. Ini gambar sebelah kiri adalah divaksin Sinovac 2 kali. Beliau lansia, memiliki penyakit komorbid juga, sembuh dalam 5 hari. Ya. Nah, sedangkan yang sebelah ada pasien yang memiliki komorbid, belum vaksin, kondisi memburuk dalam 7-8 hari meninggal. Ya. Jadi yang dipesankan oleh dokter spesialis penyakit dalam tersebut, bahwa terinfeksi COVID itu pasti, kita masih bisa terinfeksi. Bahkan sampai sekarang kalau di negara-negara 4 musim, vaksinasi flu itu juga masih ada. Hampir setiap tahun mereka vaksinasi flu untuk menghadapi musim-musim yang terlalu ekstrim ya. Jadi sebagian besar yang sudah divaksin itu akan sembuh, mengurangi resiko bergejala berat. Kalau ada gejala, paling gejalanya ringan, sehingga tidak perlu dirawat di ICU. Karena tidak semua rumah sakit punya ICU banyak, dan tidak semua ICU-nya diperuntukkan untuk penyakit COVID saja. Dia punya pasien lain, pasien jantung mungkin yang tidak COVID, pasien cancer mungkin yang tidak COVID. Jadi itulah kenapa kemarin bulan-bulan Juni mungkin Bapak Ibu semua melihat sendiri ramai bagaimana orang antri oksigen, bagaimana rumah sakit penuh, itu tuh karena lonjakan kasus yang memang tinggi. Dan itu sudah sesuai prediksi, ketika mobilisasi cukup banyak, maka akan terjadi kenaikan kasus yang cukup tinggi. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu sudah merupakan kajian ilmiah yang memang sudah cukup banyak pakarnya di situ yang memperhitungkan semuanya, sehingga hal yang diprediksi yang memang benar terjadi ketika kita tidak taat protokol, ketika kita tidak mau vaksinasi dan seterusnya. Ya, kemudian tidak ada vaksin yang lebih baik dari yang lain. Semua vaksin akan jadi nggak usah pilih, saya maunya Sinovac, saya maunya Moderna, saya maunya Pfizer gitu. Apa yang ada silakan. Hampir semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, mempunyai efikasi yang kurang lebih hampir sama. Ya, ada yang efikasinya tinggi untuk anak-anak, itu kalau nggak salah Pfizer, tapi Pfizer itu tidak masuk di Indonesia, belum ya, mungkin karena memang kita yang terbanyak adalah Sinovac. Jadi tidak masalah di vaksin dengan Sinovac ya. Apapun variannya, sekarang perlindungan itu lebih baik. Kita vaksin terlebih dulu daripada nanti ketika terpapar kita benar-benar tidak punya pertahanan apapun. Jadi yang penting adalah protokol, pola hidup kita sehat, serta vaksin. Ya, tentu anak-anak juga saya rasa udah bosen, udah 2 tahun nggak ketemu temennya, atau malah kalau yang kelas 1 belum pernah lihat sekolahnya. Ya, Bapak Ibu juga mungkin kan mau wisata dengan anak pun jadi nggak bisa. Ya,
karena tetap kita semua sudah jenuh, hampir 2 tahun kita menghadapi ini, dan kalau kita tidak berpartisipasi untuk membentuk herd immunity sama-sama, maka pandemi ini akan nggak kelar-kelar. Kalau nggak kelar, ya anak-anak akan tetap belajar di rumah. Karena memang ada persyaratan-persyaratan tertentu di mana ketika sekolah harus membuka sekolah tatap muka, maka dikhawatirkan otomatis ketika akan membuka sekolah tatap muka, Bapak Kepala Sekolah misalnya sudah ada izin, tentu juga harus melihat, karena anak-anak nggak akan kita cegah untuk nggak bermain dengan temannya, bercanda, berpekan, dan saling bersentuhan dengan teman-temannya gitu loh ya. Lanjut Bu Wayan, ada lain lagi. Iya. Nah, ini untuk yang pelaksanaan pemberian vaksinasi bagi anak usia 12 sampai 17 tahun, itu memperhatikan pelaksanaan vaksinasinya itu bisa di Vaskes. Vaskes dalam hal ini Puskesmas juga bisa. Makanya kemarin kita turun ke sekolah. Kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Kanwil tempat untuk sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama, itu kami berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama. Kemudian mekanismenya screening sama seperti yang dewasa, jadi screening, kemudian pelaksanaan vaksinasinya itu sendiri, kemudian selesai diobservasi selama 15 menit anak-anaknya. Ya. Kemudian peserta vaksinasi harus membawa NIK. Jadi kalau tidak punya KTP, mungkin ada kartu identitas anak atau NIK-nya itu ada di kartu keluarga. Ya, jadi semua harus input NIK untuk nanti bisa mendapatkan sertifikat dari aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi ini nasional, secara nasional. Jadi beberapa kemarin sih saya baca di beberapa lini masa, yang besar di Jakarta itu barcode-nya barcode sertifikat vaksinnya, termasuk pegawai-pegawainya masuk harus dengan itu ya. Jadi kadang sih kalau kita nggak punya ini, nah satu hari kita harus masuk atau berurusan dengan suatu urusan kita sendiri, tapi ketika masuk harus punya NIK atau barcode dari sertifikat vaksinasi, nanti pasti kita sendiri yang repot, termasuk adik-adik. Saya baru tahu tadi pagi karena ada yang minta untuk divaksin, dia untuk daftar pesantren di Jawa Tengah, dia harus punya sertifikat vaksinasi dosis 1, karena selama ini pondoknya masih online, jadi akan dibuka tatap muka, dia sudah akan mulai masuk ke pondok, dia harus sudah divaksin dosis pertama minimal. Gitu. Bahkan nanti kalau dia harus dosis kedua, dia akan diizinkan untuk pulang untuk mendapatkan dosis kedua. Ya. Kemudian menggunakan vaksin Sinovac. Oh ya, punten. Pencatatan dalam aplikasi Piker vaksinasi dimasukkan dalam kelompok remaja. Kemudian menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis setengah mili sebanyak 2 kali. Pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari. Jadi kalau misalnya nih kurang dari ini tidak dianjurkan, tapi kalau lebih dari 28 hari, misalnya hari ke-29-nya harus vaksin dosis kedua, tapi sakit, maka bisa diundur setelah sembuh untuk ikut susulan dosis keduanya. Ya, lanjut. Ya, untuk persiapannya apa sebelum divaksin? Sebelum divaksin yang perlu disiapkan untuk putra-putrinya, tidur yang cukup malam sebelumnya. Ya. Kemudian kondisi anaknya juga Bapak Ibu tahu apakah demam atau tidak. Kalau demam berarti ditunda saja, melapor nanti ke Bapak Ibu guru bahwa hari tersebut anak Anda sedang sakit. Kemudian pelajari juga kondisi khususnya yang membuat si anak tidak bisa divaksin. Seperti misalnya pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan atau baru sembuh dari COVID. Itu harus 3 bulan dulu. Ya, jadi nanti apakah ada penyakit imun juga
Kemudian ada penyakit kronis yang tidak terkendali atau kanker yang sedang kemoterapi, imun, kemudian baru sembuh dari COVID, penyakit kronis tidak terkendali, kanker, pasca imunisasi, ini semua ada catatan medisnya. Jadi catatan medis itu boleh diminta untuk dilampirkan sebagai sumber nanti melaporkan ke sekolah bahwa putra-putri ibu tidak bisa divaksin karena alasan-alasan di atas, ya. Kemudian hari hanya apa yang harus dilakukan oleh ayah, bundanya, dan juga bapak ibu guru ditemani, tapi mungkin memang hanya sampai pagar sekolah ya. Kemudian kalau memang perlu dibantu menjawab screening, tapi untuk anak SMP biasanya sudah cukup bisa untuk menjawab screening dari petugas seperti yang kemarin kita laksanakan dosis 1 yang pertama di SMP 26. Kemudian pastikan tercatat. Serta jangan lupa sebelum datang sudah sarapan dulu, tidur cukup ya. Seperti tadi minta vaksin belum sarapan, nah khawatirnya nanti malah kelingat setelah disuntik ya. Ini semuanya sumbernya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lanjut, Bu Wayan. Ya, formulir screeningnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Apakah anak Anda mendapatkan vaksin lain kurang dari 1 bulan? Barangkali sudah ikut di mana mungkin di kantor orang tua, anaknya juga sekalian divaksin. Kemudian apakah pernah terkena COVID? Apakah menjadi kontak erat dengan pasien COVID? Mungkin keluarga serumahnya, mungkin yang tinggal serumah, entah itu kakek nenek atau mungkin tante atau omnya yang tinggal serumah di situ kebetulan sedang terkena COVID. Nah, ini nanti akan kita tanyakan. Kalau dia sedang kontak erat, maka dia mungkin harus tunda dulu. Dia lebih baik swab dibandingkan vaksin ya. Kemudian apa dalam 7 terakhir demam, ya, ringan atau muntah atau diare. Kemudian apakah dalam 7 hari terakhir dirawat di rumah sakit karena sesak napas, kejang, tidak sadar, ada berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, tremor. Tremor itu gemetar gitu ya Bu ya. Gemetar hebat ya, ini tremor hebat ya. Kemudian apakah anak sedang menderita gangguan imunitas? Jadi hiperimun seperti autoimun, seperti penyakit lupus dan lain-lain itu ya. Alergi berat dan defisiensi imun seperti gizi buruk, HIV berat, atau ada keganasan. Keganasan ini cancer, apakah ada itu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah anaknya sedang menjalani pengobatan imunosupresan seperti steroid lebih dari 2 minggu? Ini nggak hanya imunosupresan, mungkin ya obat-obatan yang rutin diminum karena penyakit-penyakit itu sekarang di anak juga ada. Saya pernah ketemu dengan anak usia 15 tahun sudah diabetes dan dia harus suntik insulin. Itu semua harus disampaikan, dilaporkan ya. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu membawa putra-putrinya yang mungkin ada penyakit-penyakit sistemik untuk berkonsultasi dulu ke dokter yang selama ini merawat, boleh nggak untuk divaksin ya. Kalau nanti dokter membolehkan dengan surat keterangan untuk bisa vaksinasi, maka itu nanti dibawa pada saat hari H vaksinasi ya, disampaikan ke petugas. Kemudian alergi berat ada nggak seperti sesak napas? Alergi ini, saya alergi debu, pilek-pilek, itu nanti disampaikan saja, tapi kita lebih ke alerginya lebih ke alergi obat. Barangkali ada yang minum obat sebenarnya karena minum obatnya karena sakit. Tapi obat itu justru bikin bengkak atau kemerahan sekujur tubuh sehingga harus dihentikan. Nah, itu termasuk alergi obat. Itu harus diingat dan dicatat. Termasuk mungkin di sini ada adik-adik yang ikut melihat ya. Itu harus kita ingat sulit. Kita nggak boleh ngasih lupa nggak tahu. Pokoknya waktu itu saya minum obat ini saya jadi bengkak-bengkak. Itu nggak boleh lupa karena dokter nanti bisa membutuhkan obat itu. Kalau Anda nggak tahu akan dikasih itu, Anda bisa alergi, gitu ya. Jadi dokter bisa punya pilihan untuk memberikan obat yang lain ketika Anda menyampaikan alergi-alerginya. Ya, kemudian
alergi itu mungkin hanya ringannya itu sesak napas, bengkak atau kemerahan di kulit atau tubuh ya. Tapi yang parahnya itu bisa shock, anafilaksi sampai tidak sadar. Ya, itu yang kita hindari. Makanya kita alergi apapun, terutama alergi obat-obatan yang kita minum, itu harus kita ingat, kita catat. Kalau perlu ada di dompet. Gitu. Jadi semua orang tahu bahwa kita alergi obat, misalnya antalgin gitu. Sering orang itu antalgin tuh bikin bengkak. Ada beberapa orang yang pagi minum antalgin nggak nyampe 2 jam udah bengkak-bengkak. Ya, itu ada yang seperti itu. Ya, itu termasuk reaksi alergi. Tapi orang lain dikasih antalgin nggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi alergi itu respon individual setiap tubuh. Tidak semua sama, sekalipun kakak beradik, sekalipun anak kembar. Ya. Apakah anak penyandang penyakit hemofilia, kelainan pembekuan darah, itu juga nanti semua disampaikan. Ya. Lanjut, Bu Wayan. Nah, ini ada pesan singkat dan himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang diwakilkan oleh Ketua Umum IDAI, Profesor Dr. Aman Pulungan, SPAK, spesialis anak. Pada hasil press conference kelima organisasi profesi dokter mengenai melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 18 Juni lalu, tahun 2021. Lanjut, Bu Wayan. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang juga. Rekan-rekan media yang sangat kami cintai dan partner kita selama ini. Saya bisa mengatakan bahwa anak ini berbeda jadinya. Karena memang sampai saat ini, itu bahkan ICU khusus untuk anak itu tidak tersedia di sebagian besar rumah sakit. Ya. Dan juga saat ini juga SDM itu sudah mulai menurun, termasuk dokter dan perawat. Nah, ini kan menjadi masalah. Dan obat-obatan juga untuk yang khusus misalnya kayak IVFG itu juga banyak tidak tersedia karena tidak ada skemanya di BPJS. Nah, jadi banyak hal yang tadi dikatakan awal oleh Dr. Elina, tadi juga sebelumnya juga dari Prof. Safi, kita bisa kolaps jadinya. Nah, jadi ada beberapa yang mau saya katakan. Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0 sampai 18 ini ya, 12,5%. Artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. 1 dari 8 kasus ini adalah anak. Yang kedua, data IDAI menunjukkan case fatality rate-nya itu adalah 3 sampai 5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibayangkan kan, 1 dari 8 itu anak dan meninggal 3 sampai 5%. Dan ini jangan digoreng kalau saya bilang. Ini yang saya katakan betul-betul. Jumlah kematiannya itu 3 sampai 5% dan ini bervariasi setiap minggu sekitar inilah. Dan yang berikutnya, kita melihat karena datanya yang paling lengkap memang Dinkes DKI, ya, itu testingnya banyak. Masalah lain testingnya sedikit di tempat lain, testing ini didiskon selalu testing ini. Jadi DKI ini data 17 Juni dalam 1 hari saja bertambah 661 anak terkonfirmasi dan 144-nya balita. Dan saya 50% anak itu balita. Bukan balita itu meninggal 50%. Tolong ini jangan dari ini. Jadi dari seluruh yang meninggal pada anak itu 50%-nya balita. Dan sementara kita lihat di DKI saja 144 itu kan yang balita. Jadi IDAI menghimbau ini. Semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 tahun diselenggarakan secara daring. Ini untuk saat ini kita melihat ya. Orang tua atau pengasuh harus mendampingi anaknya saat beraktivitas daring maupun luring. Kapan lagi kita jadi orang tua menyayangi anak? Ya, jadilah orang tua saat pandemi. Dampingi anak-anak kita. Yang berikutnya adalah menghindari membawa anak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Anak itu hanya harus di rumah. Yang berikutnya, saat berkegiatan di luar rumah, menghindari area dengan ventilasi tertutup, kepadatan, dan risiko kontak erat. Mengikuti protokol kesehatan secara disiplin selama di dalam rumah
dalam perjalanan maupun di luar rumah, termasuk orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak taat protokol, kasihan anaknya. Dan yang berikutnya, untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya lainnya, tetap lengkapi imunisasi rutin. Dan yang berikutnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama melakukan pengawasan dan pendampingan protokol kesehatan secara ketat di tempat-tempat umum. Mari kita bersama, kita jaga anak-anak Indonesia yang hampir 90 juta ini, yang lahir setiap tahun 5 juta. Penuhi hak anak untuk hidup yang pertama. Yang kedua untuk sehat, baik fisik maupun mental. Demi masa depan yang lebih baik. Kita hidup untuk apa? Kalau bukan untuk anak cucu, ya kan? Tolong tulis ini. Hidup kita untuk apa kalau bukan untuk anak? Jaga anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai anak ada yang sakit. Saya rasa ini saja, Dr. Erlita. Billahi taufik. Iya, itu tadi video yang bisa kami sampaikan, info mengenai vaksinasi COVID-19 serta kasus COVID-19 pada anak. Itu sebabnya pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas berupaya untuk anak-anak usia 12 sampai 17 itu bisa tervaksin. Karena memang untuk bisa kita kembali seperti dulu, baik itu sekolah tatap muka, tidak ada lagi pembatasan dan seterusnya, tentu kita harus mempunyai pertahanan tubuh yang cukup baik. Supaya tidak seperti bulan kemarin, bulan Juni, kasus begitu melonjak tinggi, bahkan jangankan di rumah sakit, di puskesmas juga UGD-nya sampai kami harus nolak karena itu tadi semua orang sakit dan harus segera ditangani. Tapi ketika fasilitas kesehatan tidak cukup, kasihan sekali kalau pada akhirnya tidak bisa tertolong. Jadi untuk menghadapi pandemi ini tidak hanya bisa dari kami, tapi tentu juga dari masyarakat semuanya sadar untuk pertama protokol, yang kedua adalah memproteksi diri dengan pola hidup yang sehat, serta yang ketiga adalah vaksinasi, karena emang hanya 3 itulah benteng kita untuk bisa beraktivitas untuk nanti kita bisa semakin hari untuk bisa menuju ke benar-benar normal seperti dulu belum ada pandemi. Mungkin itu saja dari saya informasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa tanya jawab, yang mau raise hand atau menanyakan silahkan. Untuk Bapak Ibu semua, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Dr. April. Bisa menulis di chat atau present, angkat tangannya. Pak Fajar ada di chat belum? Sudah ada belum? Di chat tidak, belum lihat ada pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalau mau melalui chat atau raise hand untuk misalnya mau langsung bertanya, untuk nanti dibuka oleh operator bisa. Ya, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, Dokter. Ya. Kemarin kan ada siswa kami yang sudah mendapat SMS dari Puskesmas untuk vaksin dosis 2 itu. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, apakah sesuai dengan undangan itu di Puskesmas atau kembali lagi ke SMP 26, Dokter? Terima kasih, Dokter. Oh, ya. Nanti untuk SMP 26 akan di SMP lagi, Pak. Ya. Jadi memang kami punya kemarin dari dinas itu kalau bisa anak-anak itu ya hanya bersama anak-anak, tidak campur dengan umum. Jadi nanti dosis 2-nya tentu kami akan melaporkan ke dinas kalau memang sudah harus
dilaksanakan, kemungkinan besar kami akan di SMP 26 lagi gitu ya. Oh iya. Baik. Terima kasih, Dor. Silakan Ibu. Tanya langsung aja, Ibu. Ini ada yang Silakan. bertanya, apakah punya penyakit step kali ya, step atau kejang ya? Boleh divaksin. Ini dari Bapak Abdurrahim. Nah, step ini apa ya? Step mungkin ya. Ini mungkin Bapak bisa ke dokter yang menanganinya. Apa nih kejangnya kejang terus setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan dia ada kejang seberapa kali gitu ya. Jadi itu perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Jadi sebelum hari H vaksinasi Bapak cek, atau ini kejangnya hanya dulu waktu anak-anak ya. Jadi perlu dicermati lebih lanjut ya. Jadi diperiksakan dulu putranya ke dokter, stepnya itu kapan, kemudian apakah masih ada stepnya hingga hari ini, nanti akan kita periksa sama-sama gitu ya Pak ya. Mungkin kalau perlu ke klinik, BPJS-nya di klinik atau di mana, diperiksa dulu putra-putrinya ya. Oh yang ini ada Ibu Galaxy J2 Pro mau bertanya. Pertanyaannya apa ya Ibu ya? Punten. Assalamualaikum, Bu. Ya, mangga. Saya tadi nyimak nih yang tentang perbedaan paru-paru antara yang udah vaksin dengan belum ya kan? Kebetulan seminggu yang lalu juga ibu saya meninggal karena COVID dengan kondisi paru-paru yang memang sudah putih semuanya. Nah, jadi saya yang pengen tanya gini, Bapak saya kan pernah kena serangan jantung tahun 2019 dan sudah dipasang ring, dua ring. Nah, kadang-kadang sampai sekarang dia masih minum obat pengencer darah. Apa itu bisa ikut vaksin, Bu? Nah, ya selama ini berkonsultasi dengan dokter ya rutin ya? Sekarang nih sejak pandemi Bapak sudah tidak lagi ke dokter karena takut gitu kan, COVID lagi tinggi. Jadi kadang-kadang dia suka beli di apotik gitu atau minum obat pengencer darah seperti jahe gitu, ramuan jahe, kayu manis gitu. Gimana ya, Bu? Ini Bu, kalau ada penyakit yang memang sudah pernah dirawat oleh dokter atau di rumah sakit, berkonsultasi dulu dengan dokternya, dokter jantungnya atau dokter spesialis penyakit dalamnya. Kalau sudah diizinkan vaksin, nanti akan divaksin gitu ya. Untuk putranya bagaimana anaknya? Alhamdulillah sih anak-anak saya udah vaksin, cuma tinggal si kecil aja kali yang nggak bisa karena baru 5 tahun. Oh ya, ya oke. Berarti ya, oke bisa dilanjut dengan pertanyaan lain dari tadi penyakit step ya, kejang sudah. Anak saya memiliki piloma di dada, ukurannya kurang lebih 5 cm. Nah, piloma atau papiloma ini ya? Mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke dokternya yang merawat pilomanya tersebut ya Ibu. Jadi nanti pada saat hari H vaksin sudah ada surat keterangan dokter bahwa memang putranya boleh divaksin. Gitu. Tetap intinya semuanya harus diperiksa ke dokter dulu. Barangkali perlu di ronsen kah? Saya bilang tadi sudah vaksin 1 kali gitu. Kemudian pelaksanaan dosis 2 mulai jam berapa? Mulainya nanti akan disampaikan oleh sekolah karena dosis 2 kan nanti akan ada di sekolah, Bu. Pasti ke rata-rata kita kegiatan vaksinasi itu mulai dari jam 8 ya. Jadi enggak usah buru-buru, yang penting putra-putrinya sehat, sudah sarapan dulu. Jadi sekalipun agak antri ya anak-anak itu sudah sarapan gitu ya. Kemudian dokumen apa yang harus dibawa?
Yang penting ada punya NIK ya. NIK-nya dibawa. Karena NIK itu menjadi nomor identitas kependudukan. Nanti semuanya dari situ. Paling bawa fotokopi KK aja. Kalau dosis 2 biasanya lebih mudah karena datanya sudah ada di dosis 1-nya. Gitu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Madani atau Bapak atau Ibu ya, punten. Dokter, setelah vaksin masih boleh untuk lanjut vaksin ketiga, dan kalau boleh dalam kurun berapa? Untuk vaksin ketiga, punten ini belum ada untuk masyarakat umum, masih dalam wacana, karena vaksin dosis ketiga itu untuk nakes. Jadi kalau kami nakes sudah dapat dosis ketiga, karena memang keterbatasan vaksinnya. Kalau untuk yang masyarakat umum, termasuk remaja, apakah nanti akan dapat vaksin ketiga, nanti menunggu pengumuman selanjutnya. Yang penting ketersediaan vaksinnya yang penting, Bu. Dan semuanya siap dengan kondisi badan yang sehat, tentunya itu ya. Lanjut, ada pertanyaan atau yang raise hand? Ada 5 yang angkat tangan itu. Oh ya. Ada Dava Alfareza barangkali. Dava Alfareza, silahkan. Saya lihat chatnya. Bentar, chatnya present. Siapa? Ya, mangga Ibu, silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Dok. Iya, Ibu. Anak saya kan kemarin kena anosmia, hilang indera penciuman sama perasa. Kira-kira harus berapa lama ya, Dok, untuk bisa vaksin? Nah, waktu anosmia atau hilang penciuman, di swab nggak anaknya? Atau hanya diem aja di rumah? Harusnya Ya, di rumah. ketika ada gejala harus diperiksa dengan swab antigen ke puskesmas. Jadi bisa diketahui positif atau tidaknya. Gitu ya. Kalau hilang penciumannya hanya karena pilek atau hidungnya tersumbat, kan berarti dia nggak positif misalnya, ya berarti bisa divaksin. Tapi kalau kemarin anosmianya karena positif, kan ini karena kita nggak bisa tahu karena anaknya nggak dibawa untuk swab. Iya, anaknya nggak mau soalnya katanya takut gitu. Nah ini harusnya orang tua bisa mengedukasi anak atau mengarahkan anak untuk bisa periksa lebih lanjut. Jadi kalau kayak gini ya tetap Ibu harus periksa ke puskesmas dulu anaknya positif apa bukan. Nah, kalau enggak, kalau nanti ternyata positif kita vaksin, nggak boleh ya. Jadi silakan bawa ke puskesmas, ke Poli Ili. Kemarin sama sekitar bulan Juli, gimana itu ya, Bu? Bulan Juli, yang waktu PPKM pertama. Ya, makanya disampaikan nanti ke dokternya perlu pemeriksaan atau enggak. Ya, sebenarnya enggak apa-apa kalau kita PPKM itu tidak membatasi orang untuk aktivitas yang untuk berobat, apalagi berobatnya dengan gejala ke arah COVID gitu ya, Bu ya. Jadi anaknya diperiksakan dulu positif atau tidak. Nanti memang harus mau di swab ya. Ini kalau ada adik-adik yang SMP yang ikut mendengarkan, nggak boleh takut di swab gitu. Swab nggak akan menyebabkan. Kalau dilakukannya sekarang gitu nggak apa-apa, Bu? Nggak Ya, terlambat? konsultasi ke dokter. Karena biar bagaimanapun pernah sempat ada gejala anosmia, nanti biar di anamnesia lebih mendalam oleh dokter bahwa itu COVID atau bukan. Kalau bukan COVID berarti nanti ikut aja vaksinasi. Kalau enggak ya enggak usah ya. Terima kasih, Dok. Ya. Lanjut yang raise hand. Ada. Itu Dava ya, Dava ya. Dava. Tanggal-tanggal mau usai, Pak. Langsung yang penyakit. Nggak apa-apa itu. Tanyanya tanggal
Sekolah aja. Bapak ada ini apa nih? Mungkin bisa di unmute. Saya kok nggak bisa nge-unmute ini. Ibu Winda. Ibu Winda. Ya, Ya, silakan Ibu mau bertanya apa? suaranya Kak. Ya, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya. Anak saya Winda dari bayi itu udah mempunyai penyakit alergi seperti bentos ya, kayak ibarat kata kayak gudik gitu Bu. Itu bisa divaksin nggak Bu? Sampai sekarang masih ada alerginya. Ya. Halo, Ibu. Ibu akan lebih baik alerginya diperiksakan dulu, Iya. dibawa ke puskesmas atau ke klinik alerginya, nanti disampaikan ke dokter bisa nggak kondisi, karena saya tidak bisa melihat langsung kondisi kulitnya itu, apakah itu bisa divaksin atau harus ditunda dulu vaksinnya ya. Jadi tidak apa-apa dibawa ke dokter, nanti disampaikan riwayat sakit alerginya, nanti dokter akan Iya. memberikan izin untuk boleh vaksin atau tidak, gitu ya. Ya, tapi katanya kan Bu, kalau nggak boleh itu yang alergi obat ya Bu ya, yang nggak boleh vaksin. Tergantung alergi obatnya, alergi obat apa. Makanya semuanya harus diketahui oleh dokter ya. Jadi obat apa yang menyebabkan anak ibu alergi apa, nanti disampaikan ke dokter. Jadi dokter bisa memberikan surat boleh vaksin atau tidak, gitu ya. Iya. Jadi sebelum hari H vaksinasi dibawa ke dokternya ya. Oh, iya. Ya Bu, makasih ya Dok ya. Ya, sama-sama Ibu. Ini dari Nabila Afrila. Ya, Ibu Nabila tanya, apa kemungkinan untuk jangka panjangnya? Maksudnya bagaimana ini ya? Tanya maksudnya loh. Ada kemungkinan apa ini maksudnya ya Ibu ya? Kemungkinan Itu yang ya. Jadi tidak ada ketergantungan untuk terus-menerus divaksin itu nggak ada. Karena pertahanan tubuhnya terbentuk. Kecuali pertahanan tubuhnya sudah nggak ada lagi, nah itu perlu vaksin lagi, itu namanya booster. Jadi kalau booster itu untuk kalau sistem pertahanan tubuhnya sudah nggak ada lagi. Kemudian ada lagi pertanyaan, Ibu, kemarin anak saya nggak dapat sertifikat, gimana nanti vaksin dikasih surat pernyataan sudah divaksin? Oh, itu dari aplikasi Ibu ya, dari Lindungi. Kalau kartu vaksinnya kemarin ada di sekolah ya.
Jadi yang kemarin sudah dapat dosis 1, itu kartu vaksinnya di-download oleh pihak sekolah. Kalau membutuhkan, Ibu bisa meminta ke sekolah. Nah, kalau untuk sertifikat, bukan puskesmas, bukan sekolah yang mencetak, itu ada di sistem aplikasi bernama Peduli Lindungi. Ya, bisa dibuka di situ, dimasukkan nick-nya, nanti keluar di situ sertifikat. Ya, jadi kalau sertifikat itu ada barcode-nya. Ya. Kalau kartu vaksin itu berupa kertas, bisa dalam bentuk file, itu hanya ada tulisan sudah divaksin. Kemudian lanjut, ada pertanyaan berikutnya. Saya wali murid dari Alfian Fikri kelas 9B. Saya ingin bertanya, apakah benar vaksin ini hanya bertahan hingga 6 bulan saja dan kenapa? Mohon penjelasannya. Nah, itu masih dalam penelitian terus ya, Pak. Jadi masih kan sekian sekarang. Yang perlu kita pikirkan adalah sekarang ini kita harus punya pertahanan tubuh. Apakah itu 6 bulan atau ternyata hanya 8 bulan, kita semua masih belum dapat jawabannya. Karena masih terus dilakukan penelitiannya. Mengingat ini penyakit baru, namanya juga baru, semuanya kita berupaya, baik itu ahli virusnya atau ahli virologinya, dokter penyakit parunya, dokter penyakit dalamnya, semua ahli berupaya meneliti ini untuk kebaikan kita semua, ya. Jadi daripada kita berpikir yang negatif, ini cuma 6 bulan mendingan nggak usah, atau cuma 8 bulan mendingan nggak usah. Tapi dalam rentang 6 bulan atau 8 bulan, kalau kita kemudian kita jadi nggak mau vaksin, kemudian anak-anak kita terkena COVID, seperti yang sudah saya sampaikan, bisa jadi derajatnya parah. Karena sistem pertahanan tubuh itu tidak melulu hanya dari vaksin. Gaya hidup pun bisa berpengaruh terhadap daya tahan atau imun masing-masing individu, gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan jelas karena memang ini masih terus diteliti. Kita masih berupaya semuanya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ahli virus juga meneliti, yang ahli vaksin meneliti, semua dokter juga menyampaikan data-data yang ada di lapangan, data-data pasien. Jadi kalau saya jawab itu saya rasa tidak elok karena ini memang masih proses, semuanya diteliti. Kita semua harus bersabar. Memang rata-rata pandemi itu 5 tahun itu minimal. Jadi kita semua harus sama-sama ikut terlibat sesuai dengan ranah kita masing-masing. Gitu. Dan sebagai masyarakat ya kita ikuti bersama vaksinasi ini supaya herd immunity-nya itu tercapai. Gitu ya. Lanjut, aplikasinya udah dibuka berkali-kali Bu, tapi nggak bisa juga. Nah, kalau aplikasi itu juga buatan dari pusat ya, dari pemerintah pusat. Mungkin Ibu bisa hubungi di sertifikat@pedulilindungi.go.id kalau nggak salah ya, atau telepon di 119. Karena kalau ranahnya sudah data, itu kami nggak bisa rubah. Ya. Semuanya sudah kami input sesuai dengan data yang diberikan pada saat vaksinasi. Jadi ketika data telepon, data NIK ternyata salah, itu memang prosesnya jadi agak lama. Bahkan saya pun NIK-nya masih salah sampai hari ini. Ya. Lanjut, jadi telepon ke 119 saja mungkin dicoba Ibu ya, untuk yang tidak bisa buka aplikasi. Kemudian, Assalamualaikum. Bu, suami saya tidak mau divaksin, alasannya macam-macam karena udah kena omongan orang.
saya dan anak saya udah divaksin semua, gimana kasih pengertiannya? Kasih pengertiannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu ya. Karena omongan yang seperti apa saya juga kurang paham. Apa yang dipercaya, jadi punten. Jadi saya tidak tahu yang dipercaya oleh suami ibu apa. Jadi mungkin ibu bisa lebih perjelas. Jadi ibu sampaikan hal-hal hoax-nya itu apa, dipatahkan dengan memang info resmi gitu. Jadi hoax itu hanya bisa dilawan dengan info resmi gitu. Jadi ini punten saya memang nggak paham omongan orang itu apa gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang ngomong vaksin begini, vaksin begitu, tapi diam-diam dia vaksin gitu. Ya, jadi itulah kenapa kita kalau butuh informasi, kita harus cari informasi resmi. Ya, bukan informasi yang di-share di WhatsApp segala macam, itu kita harus waspada semua ya. Lanjut. Ibu, saya wali murid dari Fahrul Rasyidi. Mau nanya, saya sudah dapat SMS sertifikat vaksin, tapi diklik nggak bisa, malah yang nongol sertifikat suami. Gimana? Itu mungkin karena nomor teleponnya satu. Ya, nomor telepon yang dipakai sama untuk dengan nomor telepon untuk vaksinasi ibu atau vaksinasi anak. Jadi akan lebih baik memang masuk ke aplikasi peduli masing. Karena ini pasti beda baik antara suami, istri maupun anak. Assalamualaikum, Ibu. Kemarin setelah habis vaksin, anak saya setelah seminggu sakit, tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Nanti kalau vaksin yang kedua kayak gitu lagi nggak, Bu? Sebaiknya harus kayak gimana setelah habis vaksin biar nggak sakit? Jangan banyak beraktivitas. Jadi yang anaknya mungkin habis vaksin ya istirahat aja, tidur di rumah. Jangan banyak lelarian, apalagi sampai keluar rumah terlalu jauh gitu. Ya, jadi memang habis divaksin itu kita mesti istirahat. Lanjut. Anak saya sudah vaksin mandiri yang pertama, untuk jadwal kedua nanti di 2 September, apakah bisa langsung ke puskes terdekat atau bagaimana? Seandainya di tanggal tersebut kalau di puskesmas, karena tidak ada vaksin di puskesmas, kita vaksinnya lebih ke wilayah-wilayah. Ya, jadi nanti kalau ada dosis 2 di sekolahan diikut sertakan saja kalau memang sudah dosis 1 di secara mandiri. Wali murid dari Zola, anak saya sepertinya ada alergi seperti flu atau bersin terus tiap pagi, tapi kalau siang normal. Boleh vaksin? Ini mah boleh, ini paling cuma alergi dingin doang dia ya, jadi nggak masalah. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada yang raise hand? Itu yang alergi Mexalgin, dokter. Alergi apa, Pak? Mexalgin itu dari DD itu. Mexalgin apa, dokter? Oh, sebentar. Apaan? Saya harus Baru aku tanyain lagi. Coba lihat nih tuh sayuran nih, masukin sayurannya nih. Aduh, sayuran masuk. Mama open on. Oh, yang pertanyaan mana ya? DD, dokter. DD. Maaf, Dok, untuk alergi obat seperti Mexalgin, bagaimana ya? Oh, iya, ini terlewat ya. Alergi obat seperti Mexalgin, bagaimana ya? Mexalgin. Ini mungkin mengandung antalgin. Ya, nanti dikonsultasikan dengan dokter ya, Pak. Jadi apakah bisa divaksin apa tidak? Karena ada alergi. Ini Mexalgin kalau namanya apa?
Ya, nggak apa-apa konsultasi ke dokter dulu. Ada salah satu alergi yaitu obat. Lanjut, yang Satu lagi itu dari Rifki, dokter. dari Berat ya Rifki, berat badannya di bawah rata-rata. berat Berapa? badan di bawah rata-rata. Boleh divaksin. Maksud boleh, ini mungkin kenapa? Berat badannya berapa ini? Berapa? Berat di bawah rata-rata itu berapa? Karena kadang-kadang ibu-ibu merasa anaknya terlalu kurus, padahal anaknya tinggiin. Jadi nggak apa-apa ibu, bawa saja di anak-anak untuk vaksin dulu, diperiksa nanti di screen. Ya, Ibu. Tata Lanjut. usaha. Ada lagi? Sudah sih kayaknya ya. Yang resen Ibu Nabila, ibu dari Nabila mungkin, atau siapa? Oh, banyak yang resen. Dafa Alfa Reza, sudahkah? Ya, satu lagi kalau ada, kalau tidak nanti kita sudah jam 12 kurang dikit, dokter. Iya. Ya, Satu lagi, monggo silakan dibuka oleh operator. Kalau ada yang resen mau nanya langsung boleh. Aditya Pratama, ibu dari Aditya Pratama. Silakan ibu. Bagaimana ini? Aditya Pratama. Adit, ini bagaimana nih? Silakan Ibu, langsung aja Bu. Silakan ibu kalau mau bertanya. Ya, langsung bertanya aja Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya langsung ibu. Ini mau nanya, Aditya Pratama kan punya penyakit asma nih dari masih kecil. Bisa nggak kira-kira divaksin? Berobat rutin nggak ya? Enggak, paling kalau lagi kumat aja. Kalau dia capek, banyak gerak, dia pasti kumat. Oh, oke. Coba ini kan penyakit asma itu harusnya ada berobat rutin ya Ibu. Ibu sebelum ada vaksinasi, kontrol dulu ke dokter klinik Ibu, BPJS-nya di klinika atau di puskesmas. Silakan konsultasi dengan dokter umum dulu ya. Oh ya Bu. Jadi nanti dapat surat apakah boleh divaksin apa tidak. Kalau tidak, berarti memang putra ibu nggak bisa divaksin dulu karena asma. Oh iya. Gitu Ya, ya. makasih ya Bu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Salam. Cukup, ya. Baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SMP 26 atas waktunya dan itu tadi paparan dari kami. Tapi mungkin coba Bu Wayan ada yang ditambahkan kah? Atau Bu Mujayana sedang sibuk vaksinasi ini nampaknya. Oh ya, ada yang menanyakan melalui chat, dokter, bagaimana prosedurnya bila terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksin dan kapan saatnya kita harus ke Yankes bila terjadi KIPI. Saat itu juga langsung, kebetulan Puskesmas Polri Siaga, kami ada UGD buka 24 jam, sehingga nanti akan ditangani di UGD dan biasanya petugas UGD akan melaporkan ke penanggung jawab vaksinasi untuk dilaporkan ke Pokja KIPI. Kalau memang bisa ditangani di UGD Puskesmas, nanti akan ditangani di UGD. Kalau memang harus dilanjutkan di rumah sakit, itu nanti akan di rumah sakitnya akan diantar oleh Puskesmas, oleh PJ vaksin. Gitu ya, karena untuk KIPI ini sudah ada dokter yang bertanggung jawab, jadi tidak asal rumah sakit. Jadi nanti itu akan diantar, gitu. Ya, jadi nggak usah nunggu besok atau lusa, gitu ya. Jadi
ketika misalnya kejadiannya sore setelah divaksin siang, ya udah sore dibawa ke UGD supaya ada penanganan pertama dulu. Jadi penanganan darurat yang pertama sudah dapat dulu. Jadi jangan dibiarkan di rumah tanpa dilihat oleh tenaga medis sama sekali. Ya. Ya, sudah mungkin saya kembalikan acara ke operator dari SMP 26, monggo Bapak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dokter April yang sudah memberikan paparan yang barangkali akan membuat Bapak Ibu wali murid, orang tua murid menjadi lebih jelas, lebih gamblang sehingga mendukung apa yang menjadi program nasional vaksinasi untuk usia 12-13 tahun. Semoga tetap sehat dokter dan jajaran di Puskesmas Gagalama. Terima kasih atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kita ikuti bersama-sama kegiatan sosialisasi vaksinasi anak usia 12-17 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih atas kehadirannya, antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru semua, Pak Kepala Sekolah. Semoga kita semua selalu sehat. Ya, baik dokter. Sibuk terus ya dokter ya. Aduh, jaga kesehatan dokter. Ya, terima kasih Pak. Bade, gimana sampai di mana? Data, ayo kita garap. Saya udah pengen cepet-cepet langsung verifikasi. Siap, Pak.